Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, alhamdulillah kali ini kita diberikan kesempatan dapat bertatap muka secara online. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita memulai kegiatan ini dengan membacakan doa. Mungkin salah satu atau ketua kelasnya bisa memimpin doa. Silakan. Baik. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, saya akan absensi terlebih dahulu. Mungkin ini udah pada join semua ya? Atau masih ada yang belum join? Bisa teman-temannya bisa dikasih tahu ya di chat atau di telepon untuk segera join mata pelajaran operasi dasar komputer. Oke, sembari menunggu teman-temannya untuk join, Ibu sudah mengirim link absensi di grup WA ya. Bisa kalian melakukan absensi terlebih dahulu sembari menunggu teman-temannya join. Waktu absensi mulai sekarang sampai kegiatan pembelajaran ini selesai. Untuk sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk absensi. Semisal ada yang belum absensi bisa dilanjutkan nanti. Oke, silakan absensi terlebih dahulu. Oke, sudah. Yang sudah absensi bisa langsung kembali lagi ya di Zoom ini, biar segera dimulai pembelajarannya. Sudah? Oke. Di sini pada mata pelajaran operasi dasar komputer, Ibu akan menjelaskan materi tentang operasi dasar komputer. Sebelum menginjak ke materi, Ibu sudah mempersiapkan latihan soal untuk kalian kerjakan sebelum materi. Ini ada beberapa soal. Kalian bisa kerjakan terlebih dahulu. Hitung-hitung pemanasan. Seberapa paham sih kalian tentang materi operasi dasar komputer? Di sini Ibu akan memberikan waktu sekitar berapa nih? 10 menit cukup? Oke, 10 menit ya. Nanti kalian bisa mengerjakan ini 4 soal kok, hanya 4 soal. Nanti kalau sudah, nanti langsung kita bahas. Oke, silakan selamat mengerjakan. Gimana, udah pada selesai? Waktu mengerjakan tinggal 5 menit. Udah selesai. Nanti sekalian aja kita bahas ya, untuk
jawabannya. Oke, udah habis, udah selesai. Oke, langsung kita bahas ya. Oke, yang pertama, perangkat lunak yang berfungsi menjembatani manusia dan komputer dalam hal instruksi atau perintah disebut apa? Terminal, sistem operasi, software aplikasi, antivirus, atau periferal. Jawabannya ya sistem operasi. Ada yang salah? Benar semua ya. Terus yang untuk yang nomor 2, untuk menghidupkan komputer sehingga komputer dapat berkomunikasi dengan user diperlukan prosesor. Yang C ya. Benar, ada yang salah? Oke, kita lanjut yang nomor 3. Bila komputer dimatikan tanpa melalui prosedur yang benar dan aman, hardware komputer yang mudah rusak yaitu monitor. Benar ya rata-rata. Dan yang terakhir, DOS singkatan dari ya yang benar ya, Disk Operating System. Oke. Kemudian kita lanjut ke materi. Oke, kita lanjut ke materi yaitu operasi dasar komputer. Nah, pada pembelajaran ini tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat memahami operasi dasar pada komputer. Yang kedua, peserta didik atau siswa mampu menjelaskan komponen-komponen dalam komputer. Yang ketiga, peserta didik atau siswa mampu menjelaskan prosedur mengaktifkan dan mematikan komputer. Nah, kemudian apa itu operasi dasar komputer? Ada yang tahu? Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu operasi dasar komputer? Oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama ini sistem operasi. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan, prosesor, dan lain-lain. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. Selanjutnya, fungsi utama dari sistem operasi sendiri yaitu menyimpan program dan aksesnya. Yang kedua, membagi tugas di dalam CPU. Yang ketiga, mengalokasikan tugas-tugas penting. Yang berikutnya, merekam sumber-sumber data, kemudian mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus, dan mendapatkan data. Kemudian memeriksa kesalahan sistem, dan yang terakhir, memelihara keamanan sistem khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi atau password dan pengguna ID. Selanjutnya, sistem operasi itu untuk mengendalikan program kerja komputer secara mendasar. Nah, di sini dapat dilihat sistem operasi ini dapat mengatur media input, proses, terus output atau pengeluaran, terus mengatur memori dan juga penjadwalan proses. Nah, itu tadi ya program kerja komputer secara mendasar dari sistem operasi. Kemudian nah, ini contoh dari sistem operasi. Ada gambarnya juga, ada disk operation system atau seperti ada DOS itu ya. Terus kemudian ada Microsoft Windows, terus ada Linux, dan ada Unix ya. Di sini adalah merupakan contoh dari sistem operasi. Nah, kan kebanyakan kan dari kita pakainya yang Microsoft Windows.
ada juga yang pakai Linux juga ada kan ya. Nah kemudian selanjutnya komponen-komponen pada komputer. Pasti sudah nggak asing lagi kan ya sama komponen-komponen pada komputer ini. Kita bahas langsung. Nah, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Nah, sistem sendiri adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya proses-proses yang ada pada komputer dengan baik. Komponen komputer ini termasuk dalam elemen perangkat keras atau hardware. Nah, komponen komputer ini termasuk dalam kategori perangkat keras atau hardware ya. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah itu berdasarkan fungsinya, perangkat keras atau hardware tadi yang ada pada komputer dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada input device atau unit masukan. Yang kedua ada process device atau unit pemrosesan, dan yang ketiga ada output device atau unit keluaran. Yang keempat ada backing storage atau unit penyimpanan, dan yang terakhir ada peripheral atau unit tambahan. Nah, ini merupakan bagian dari perangkat keras, komponen perangkat keras yang ada pada komputer. Ada input device, ada process device, ada output, ada backing storage, ada peripheral. Nah, kemudian selanjutnya yaitu komponen dasar komputer terdiri dari input, proses, output, dan storage. Nah, seperti tadi ini ya, masukan, ada pemrosesan, ada unit keluaran, ada unit penyimpanan, ada unit tambahan. Nah, itu kita jelaskan satu persatu. Nah, di sini komponen dasar komputer terdiri dari input, proses, output, dan storage. Dan yang pertama input device. Input device ini terdiri dari keyboard dan mouse. Nah, unit masukan ya. Terus ke yang kedua, process device adalah mikroprosesor atau ALU, International Communication Register, dan Control Sections. Dan yang ketiga, output device atau unit pengeluaran pada komputer, yaitu terdiri dari monitor dan printer. Nah, monitor pada komputer dan ada printer juga untuk mencetak suatu dokumen yang telah kita kerjakan. Kemudian ada storage external memory. Nah, ini terdiri dari hard disk, flop device atau flop drive. Terus ada CD-ROM, ada magnetic tape, ada storage. Nah, storage internal ini terdiri dari memori RAM dan ROM. Sedangkan yang terakhir, komponen peripheral device itu yang tadi unit tambahan itu merupakan komponen tambahan atau sebagai komponen yang belum ada atau tidak ada sebelumnya. Nah, kemudian ini. Nah, tadi ya udah dibahas storage eksternal. Tadi ada hard disk, flop drive, CD-ROM, magnetic tape. Kemudian storage internal memory terdiri dari RAM dan ROM. Dan yang terakhir, peripheral device atau unit tambahan ini merupakan komponen tambahan atau sebagai komponen yang belum atau tidak ada sebelumnya. Nah, kelewat. Kemudian ini komponen, contoh beberapa komponen yang ada pada komputer.
Yang pertama ada monitor. Nah, monitor ini merupakan bagian dari komputer yang menampilkan data seperti yang ada di layar komputer ya, istilahnya berkat layar komputer. Dengan adanya layar komputer, pengguna atau user dapat secara langsung berinteraksi dengan komputer. Itu monitor. Yang kedua ada keyboard. Keyboard ini merupakan perangkat keras eksternal pada komputer. Keyboard ini memungkinkan untuk menulis teks atau mengetik pada komputer dan berkomunikasi juga dengan komputer. Dan keyboard ini umumnya memiliki 100 kunci atau terdapat huruf-huruf alfabet, angka, tanda baca, dan beberapa fungsi khusus yang dimiliki oleh keyboard. Terus kemudian ada CPU, merupakan selubung yang berisi semua bahan elektronik yang diperlukan agar komputer berfungsi. Keyboard, monitor, dan mouse terhubung ke CPU. Jadi beberapa komponen komputer ada yang langsung terhubung dengan keyboard. Seperti tadi ini ada keyboard, terhubung ke CPU. Jadi komponen komputer seperti keyboard, monitor, dan mouse itu langsung terhubung ke CPU dengan kabel atau melalui koneksi nirkabel atau Bluetooth misalnya. Nah, yang berikutnya yaitu mouse. Nah, ini yang biasa kita pakai, merupakan sebuah kursor atau panah kecil. Ya, ini untuk yang terdapat pada monitor. Nah, ini yang bergerak kecil putih. Ini memungkinkan untuk memposisikan di atas elemen tertentu dan memilihnya dengan cara mengeklik tombol kiri. Jika ingin memilih elemen tertentu pada komputer, itu bisa mengeklik klik kiri pada mouse. Dan untuk ketika ingin mengakses fungsi pada komputer, pada tombol-tombol komputer, itu bisa mengeklik klik kanan pada mouse. Dan yang selanjutnya, nah ini kemudian prosedur baku mengaktifkan dan mematikan komputer. Mungkin dari kalian udah nggak asing lagi ya gimana caranya menghidupkan atau menyalakan komputer dan juga mematikan komputer. Pasti rata-rata sudah tahu ya gimana tata cara mematikan dan menyalakan komputer. Nah, di sini yaitu prosedur baku dalam mengaktifkan dan mematikan komputer. Sebelum menggunakan komputer, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, memastikan kabel listrik sudah terhubung dengan komputer. Nah, pastikan dulu kabel listrik pada komputer kalian udah terhubung dengan komputer. Yang kedua, memastikan kabel monitor, keyboard, mouse, dan printer dan peralatan lainnya yang dibutuhkan sudah terpasang dengan baik. Nah, ketika kalian ingin mengaktifkan atau mematikan, dapat dicek lagi untuk monitor, keyboard, mouse-nya, dan peralatan komponen-komponen yang lain itu sudah dipasang atau terpasang dengan sesuai dengan prosedur yang benar atau dengan baik, sehingga nanti dapat ketika ingin mengaktifkan komputer itu bisa tidak ada yang misal tidak ada yang terlewat. Jadi dicek lagi kabel monitor, keyboard, mouse, atau peralatan lainnya
itu sudah terpasang dengan baik. Kemudian prosedur mengaktifkan komputer. Nah, ini langkah-langkah atau cara pada saat menghidupkan atau mengaktifkan komputer. Nah, biasanya ini ya caranya: tekan tombol power atau tombol on pada komputer. Nah, biasanya di paling bawah komputer itu ada tombol on off-nya. Nah, itu bisa ditekan secara, maksudnya langsung, jangan sampai di kasar banget, jadi langsung tekan aja tombol power atau tombol on pada komputer. Kemudian komputer akan melakukan booting dengan menjalankan BIOS atau Basic Input Output System. Nah, nanti BIOS ini akan dijalankan pada komputer. Jadi nanti setelah menekan tombol power atau on pada komputer, nah nanti komputer itu akan melakukan booting atau menjalankan BIOS tadi yang ada pada komputer. Yang ketiga, komputer yang berada pada suatu jaringan biasanya mengharuskan pengguna komputer untuk login terlebih dahulu sebelum memasuki sistem. Nah, biasanya nih sebelum bisa untuk masuk ke dalam komputernya itu, user atau pengguna diharuskan untuk masuk dengan login istilahnya, supaya dapat memakai atau memasuki sistem komputernya. Nah, jadi di sini kita harus login terlebih dahulu sebelum memasuki sistem yang ada pada komputer. Nah, kemudian selanjutnya prosedur mematikan komputer. Jika sistem operasi yang digunakan adalah Microsoft Windows, maka untuk mematikan komputer dapat dilakukan langkah-langkah berikut. Nah, ini cara saya kan ada banyak ya sistem operasi yang menggunakan beberapa, ada tadi ada Linux, ada Unix dan lain-lain, ada Windows. Nah, di sini saya mengambil langkah-langkah komputer dengan menggunakan sistem operasi Microsoft Windows. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, pilih tombol start pada taskbar. Nah, ada kan ya, pilih tombol start paling pojok bawah ya, pojok kiri bawah. Nah, itu ada pilihan atau menu start pada komputer. Kemudian tekan tombol turn off komputer yang akan menampilkan kotak dialog turn off komputer. Nah, ketika kita menekan tombol turn off, akan muncul beberapa pilihan kotak dialog. Nah, itu pilihannya itu ada, nah ini ada standby, ada turn off, ada restart, ada hibernate. Nah, ketika kita memilih standby, maka standby ini akan mengubah kondisi komputer dalam keadaan low power. Nah, akan mengubah keadaan atau kondisi komputer dalam keadaan low power. Kemudian turn off ini itu digunakan untuk mematikan komputer. Jadi ketika kita setelah memilih tombol start, kemudian langsung ketika ingin mematikan komputer, jadi langsung saja kita pilih tombol turn off untuk mematikan komputer. Nah, ketika kita memilih tombol restart, ini akan digunakan untuk mematikan komputer dan menghidupkannya kembali. Jadi seolah-olah ketika ingin menghidupkan kembali dalam posisi masih hidup tapi ingin menghidupkan kembali, itu kita bisa memilih tombol restart. Kemudian hibernate.
Nah, dapat ditampilkan dengan menekan tombol Shift pada keyboard dan standby. Pilihan ini Hibernate digunakan untuk mengakhiri penggunaan Windows XP dengan terlebih dahulu menyimpan posisi pekerjaan terakhir yang sedang dikerjakan dalam hard disk. Nah, sebelum mengakhiri Windows ini, ketika kita sedang mengerjakan suatu file atau dokumen, kita terlebih dahulu menyimpan berkas yang sudah kita kerjakan ke dalam hard disk terlebih dahulu supaya tidak istilahnya supaya tidak hilang datanya. Jadi perlu menyimpan terlebih dahulu ke dalam hard disk. Nah, itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Nah, kemudian di sini Ibu akan membentuk kelompok. Jadi di sini kalian akan membentuk kelompok sekitar 4-5 orang. Kemudian dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, dapat kalian diskusikan materi atau pembahasan apa saja yang kalian dapat dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Nah, nanti ketika sudah bisa kalian presentasikan atau kalian sampaikan, mungkin perwakilan dari kelompok atau kelompok itu bisa kalian sampaikan, dipresentasikan ke depan teman-teman kalian. Waktunya saya kasih berapa kira-kira 15 menit cukup, jangan lama-lama. Mungkin istilahnya kayak kesimpulan yang kalian dapat dari materi operasi dasar komputer ini, dari komponen-komponen mungkin, atau contoh sistem operasi tadi sudah. Terus bagaimana sih tata cara dalam prosedur dalam mengaktifkan dan mematikan komputer. Nah, oke, bisa dimulai ya. Mungkin untuk kelompoknya gimana nih sistemnya, mau dipilih atau memilih sendiri, atau mungkin bisa sesuai nomor urut aja ya, sesuai absensi aja, 4-5 orang, mungkin absen 1-4, absen 5-7 dan seterusnya gitu ya. Oke. Ibu beri waktu 15 menit. Oke. Silahkan berdiskusi tentang materi yang telah disampaikan tadi. Udah cukup? Udah selesai? Oke, waktunya tinggal berapa nih? Tinggal 6 menit lagi. Udah? Tinggal 3 menit lagi. Ayo, udah semua? Udah, yuk. Mungkin dari kelompok siapa dulu nih yang mau mempresentasikan terlebih dahulu hasil diskusinya tentang operasi dasar komputer? Nah, mungkin bisa dipresentasikan. Ya, silakan. Iya. Jadi itu tadi ya. Atau ada yang ingin ditambahkan lagi tentang diskusinya, dari hasil diskusinya?
sebelum saya lanjutkan untuk soal soal akhir post test, soal tes kuis. Sudah? Tidak ada? Oke, kemudian di sini saya sudah menyiapkan lagi ini post test. Nah, ini bisa kalian kerjakan ya. 4 soal, tapi bedanya yang pre-test tadi itu pilihan ganda. Nah, sekarang kita untuk post test ini ibu kasih soal dalam bentuk esai yang berjumlah sama 4 soal saja. Waktu mengerjakan ibu kasih ya deh 15 menit deh, 15 menit atau 10 menit. Oke, selamat mengerjakan, silakan dikerjakan. Nanti langsung aja kita bahas ya, kita bahas. Kemudian mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin mau menambahkan, bisa. Oke, selamat mengerjakan. Oke, waktu mengerjakan tinggal berapa? Tinggal 7 menit. Udah selesai? Seperti ya tadi ya, materi yang udah dijelaskan tadi tentang komponen, terus ada perangkat keras, input output, ada cara menghidupkan komputer, ada mematikan. Oke, sudah selesai? Oke, langsung kita bahas ya. Yang pertama, sebutkan macam-macam sebutkan macam-macam komponen yang ada pada komputer. Apa aja nih? Ada yang mau jawab? Ya, silahkan. Nomor 1, komponen yang ada pada komputer. Iya, jadi komponen yang ada pada komputer seperti banyak ya, ada keyboard, ada monitor, ada CPU. Banyak ya, tadi yang udah dijelaskan di slide. Yang kedua, apa perbedaan komponen perangkat keras input dan output? Apa? Nah, ini ya. Perangkat input, perangkat output. Perangkat input itu perangkat masukan. Nah, perangkat yang digunakan untuk mengendalikan komputer seperti keyboard untuk mengetik data pada komputer, ada joystick juga, dan lain-lain. Nah, kemudian perangkat output atau perangkat keluaran pada komputer mengeluarkan data dari komputer seperti seperti ini, monitor mengeluarkan informasi berupa data yang ditampilkan pada monitor. Kemudian ada printer yang mengeluarkan data dalam bentuk media kertas, jadi kayak sistemnya mencetak ya. Nah, kemudian yang nomor 3, cara menghidupkan komputer sesuai prosedur yang benar. Nah, gimana nih? Siapa yang mau jawab?
Ya silakan. Iya, bagus sekali. Jadi itu tadi ya, menghidupkan komputer itu dapat memilih tombol power pada komputer ya tadi. Terus cara mematikan komputer, siapa yang mau jawab? Ayo, siapa nih? Cowok, yang cowok sekali-sekali yuk, masa cewek terus. Mematikan komputer? Ya silakan. Memilih tombol turn off. Iya, jadi itu tadi ya untuk post test. Bisa jawab semua ya, benar semua ya jawabannya. Nah, oke, sebelum saya akhiri, nah kita kembali ke slide. Nah, ada sedikit motivasi dari pembelajaran yang telah kita lakukan, yaitu motivasi dalam mempelajari operasi dasar komputer, yaitu agar dapat mengetahui bagaimana tata cara dalam mengaktifkan dan juga mematikan komputer, dan dapat mempermudah kita dalam menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan sistem operasi komputer. Nah, jadi itu tadi ya materi operasi dasar komputer pada hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup, atau ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Oke, untuk persiapan untuk pertemuan berikutnya minggu depan, mungkin kita bisa langsung menerapkan ya bagaimana tata cara dalam mengaktifkan dan menghidupkan mengaktifkan dan mematikan komputer. Nah, mungkin anak-anak bisa melakukan atau menerapkan di rumah bagaimana sih mematikan dan juga menyalakan komputer. Oke? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu saya tutup untuk pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.